Agar terwujudnya era Society 5.0, Kepala Dinas Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah memberikan literasi kepada pegawai DJPB tentang bahaya penggunaan media sosial yang tidak bijak dan juga memberikan informasi tentang manfaat teknologi secara cerdas dan juga bijak. Hal tersebut ia sebutkan saat menyampaikan paparan pada talk show beretika dalam interaksi dunia maya secara virtual dari Gedung Smart Province Diskominfo Santik Senin 3 April 2023. Ia menyebut persentase penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2021-2022 sebesar 77,2%, meningkat dibanding tahun 2019-2020 yang hanya 73,70%. Sebanyak 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terkoneksi internet pada tahun 2021. Menurut Agus Siswadi, kita telah memasuki era Society 5.0 yang menitik beratkan pada pembangunan masyarakat yang dapat menikmati hidup berkualitas tinggi dengan memadukan teknologi canggih di berbagai industri dan kegiatan sosial, serta memacu inovasi guna menciptakan nilai tambah. Ia menjelaskan bahwa kegiatan talk show ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya pegawai DJPB, dalam menggunakan media sosial secara bijak. Ia menegaskan bahwa media sosial memiliki daya tarik yang besar bagi semua orang, sehingga orang-orang dengan mudah dapat menyebarkan informasi yang tidak pasti. Bahkan pegawai pun dapat memproduksi konten yang tidak layak untuk diposting di media sosial. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa sangat penting untuk memberikan literasi kepada pegawai DJBP agar mereka menyadari bahaya dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dan bisa berdampak buruk bahkan berujung pada masalah hukum. Agus Siswadi juga menekankan bahwa semakin maju teknologi, semakin marak pula kejahatan di media sosial, sehingga penting bagi kita untuk cerdas dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkannya secara bijak untuk keuntungan kita. Dalam era digital, ia menegaskan bahwa seringkali jari-jari kita lebih cepat dari akal sehat kita, sehingga perlu diwaspadai. Ya, tujuannya adalah bagaimana memberikan literasi kepada semua elemen masyarakat termasuk pegawai ya. Terutama yang kebetulan saya diminta oleh Kanwil Pembendaharaan untuk menyampaikan bagaimana beretika di media sosial ini agar bijaklah kita menggunakan media sosial. Dan seperti yang disampaikan di materi tadi bahwa sekarang ini bukan hanya masyarakat awam, tetapi bahkan sampai pejabat pun ikut-ikutan gitu ya, saling menariknya, saking menjadi daya tarik yang luar biasa bagi media sosial ini, sehingga semua memang kena. Jadi masyarakat biasa, pegawai, pejabat itu juga ikut-ikut membagikan sesuatu yang tidak pasti, bahkan ikut memproduksi gitu ya, ikut memproduksi hal-hal yang tidak pas untuk dilakukan di media sosial. Nah, ini kita berikan literasi kepada khususnya pegawai dari Kanwil Pembendaharaan agar semua pegawai itu memahami bagaimana bahayanya berinteraksi di media sosial itu kalau tidak secara matang, tidak secara bijak kita melakukannya, bisa saja berakibat hukum, berakibat fatal, kita bersama hukum terkait hal-hal yang kita posting di media sosial, baik memproduksi maupun juga membagikan hal-hal yang tidak jelas. Jadi kita berikan pemahaman bagaimana sebetulnya menyikapi daripada informasi-informasi yang beredar di media sosial. Kita tidak menampik bahwa manfaatnya itu luar biasa, manfaat positif, efisiensi dan sebagainya, tetapi juga kita tutup mata bahwa terkait dengan hal-hal buruk yang bisa menimpa kita terkait penggunaan media sosial itu kalau tidak bijak memaknainya dengan baik. Nah, justru literasi ini kita lakukan dalam rangka meminimalisir ya, bukan berarti menghilangkan, tetapi berat kalau untuk menghapus perilaku tidak bijak menggunakan media sosial ini, tetapi kalau mengurangi itu bisa, karena semakin tinggi teknologi, semakin mapan teknologi, semakin maju teknologi, maka kejahatan di media sosial juga marak terjadinya.
Jadi bagaimana menyikapi kejahatan dan bagaimana juga berperilaku terhadap penggunaan teknologi itu yang bijak dan bermanfaat bagi kita. Itu tujuannya. Ia juga menegaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dampak positif maupun negatifnya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kita menggunakan media sosial dengan bijak, dengan cara menjaga etika, selalu waspada dan tidak mudah terpancing, tidak mencantumkan informasi pribadi secara detail, serta bijak dalam memilih konten yang akan diposting. Dari Palangkaraya, Hari melaporkan.